Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Jumpa kembali di channel Chandra Irawan. Hari ini kita sedang meminum ini teh telur teman-teman ya. Rasanya sangat mantap sekali. Hari ini Chandra akan memberikan sedikit informasi 10 jenis bajaka tampala yang Chandra ketahui dari berbagai teman-teman dan guru-guru di Kalimantan teman-teman ya, dan juga di grup herbalis, dan juga hasil ini musyawarah dari teman-teman juga. Cuman dari jenis ini teman-teman ya, nama ilmiahnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kenapa kita mengatakannya itu adalah tampala? Karena di dalamnya itu ada zat penyembuh kanker teman-teman. Zatnya itu cuman ada yang berlebih, ada yang berkurang di dalamnya. Ada yang lengkap, ada yang kurang di dalamnya teman-teman ya. Cuman yang lengkap itu tentu yang sudah diteliti oleh Universitas Amangkurat itu teman-teman ya. Itu cukup senyawa fitokimianya cukup di dalam. Cuman yang untuk yang lain-lainnya kadang ada yang kurang. Contohnya tampala perempuan dan tampala laki-laki itu fenoliknya tidak ada. Nah, di sebagian jenis yang lain fenoliknya malah tinggi. Contohnya di tampala ini tam, itu fenoliknya tinggi teman-teman ya. Jadi karena sifatnya itu bisa menyembuhkan tumor, kanker, kista dan miom, maka saya memasukkannya ke jenis tampala. Mungkin teman-teman boleh berbeda pendapat, kita menghargai berbeda pendapat, yang penting jangan dibully teman-teman ya. Yang namanya kita berbagi info dan ilmu itu kan sesuai kemampuan kita. Jadi Chandra pun tidak bisa mengetahuinya dan menyimpulkannya, melainkan bertanya juga dengan yang sudah tahu kawan-kawan ya. Jadi kita lagi minum. Semoga Indonesia sehat dan bisa bebas dari segala penyakit. Untuk jenis yang pertama teman-teman ya. Namun sebelumnya Chandra ingin memberikan informasi, ini pendapat dari sahabat-sahabat. Ini antara apakah benar apakah tidaknya saya juga kurang tahu sih. Cuman pendapat teman-teman itu ada sebagian yang seperti itu. Beliau menyatakan apa yang di TV itu berbeda dengan apa yang diteliti dan berbeda juga dengan apa yang dilombakan. Cuma apakah benar apa tidaknya walau alam teman-teman ya, hanya Tuhan yang tahu. Menurut pendapat beliau, yang di itu jenis kalalawit. Kalau yang dilombakan itu jenis kalau nggak salah itu varia nama ilmiahnya ya. Kemudian yang diteliti itu bajaka tunggal teman-teman. Walau alam lah, itu menurut pendapat mereka ya. Kalau Chandra sih ya, karena perkembangan ilmu perbajakan ini sudah sangat pesat, kita malah menemukan jenis baru, jenis banyak sekali yang sudah kita cari juga informasi tentang khasiatnya. Jadi kita ya nggak memikirkan itu lagi kawan-kawan. Yang penting pasien kita tuh sembuh, pasien kita itu cepat sembuhnya dengan bajaka tampala ini. Namun memang karena banyaknya jenis ini, ada yang cepat menyembuhkan, ada yang lambat. Jadi kita berusaha mencari banyak-banyak testimoni kawan-kawan dari teman-teman itu, mana yang lebih cepat menyembuhkan, mana yang lambat. Rata-rata kalau bajaka tampala itu dia tuh sifatnya menyembuhkan tapi lambat teman-teman ya. Namun juga harus sesuai dengan ininya kawan-kawan. Harus sesuai dengan jenisnya dan penyakitnya. Contoh, kalau masalah kanker hati itu atau hepatitis itu bagus dikasih bajaka kuning, atau dia bilang akar kuning teman-teman ya. Itu akan Chandra bahas di video ini. Itu sekedar informasi dulu teman-teman ya. Ini ada 10 jenis bajaka tampala yang Chandra ketahui. Cuman Chandra belum juga mengetahui nama ilmiahnya
secara pasti teman-teman ya, cuman yang sebagian sudah Chandra ketahui. Yang pertama itu adalah Bajakah tampala tunggal. Ini memang tunggal dia teman-teman ya, namanya Spatholobus litoralis Hess. Satu, Bajakah tunggal tampala Spatholobus litoralis Hess. Yang kedua, Bajakah tampala perempuan, namanya Spatholobus ferruginus atau disebut juga dengan tampala genius teman-teman ya. Yang ketiga, Bajakah tampala laki-laki, ini namanya Spatholobus subretus. Di Cina itu namanya Ji Sueteng. Yang keempat itu Bajakah tampala amplas atau ampoleh atau amplas kucing. Ini Chandra nama ilmiahnya Tetrachera teman-teman ya. Namun dia ada juga sub-subnya, ada Tetrachera indica, ada Tetrachera Scandes Elmer dan sebagainya. Yang kelima itu Bajakah ini Bajakah tampala hitam. Nah, untuk Bajakah tampala hitam ini Chandra juga kurang tahu nama ilmiahnya, cuman zat penyembuh kankernya juga bagus. Yang keenam itu Bajakah tampala bau rempah. Nah, bau rempah ini itu nama ilmiahnya kalau nggak salah Uvaria litoralis blume atau itulah teman-teman ya. Dia itu kadang ada sinonimnya, ini yang bikin kita bingung. Jadi nama ilmiah itu ada sinonim. Sinonim itu persamaannya ada Butea litoralis ternyata sama dengan Spatholobus litoralis dan sebagainya dan sebagainya. Yang ketujuh itu yang keberapa tadi itu? Yang ketujuh. Yang ketujuh itu Bajakah tampala bau gaharu. Ini agak kuning serat di dalamnya teman-teman ya. Kalau yang bau gaharu itu testimoninya itu untuk kanker. Kalau nggak salah itu kanker paru, ambien kista. Itu belum Chandra bahas juga teman-teman ya. Dan seterusnya itu Bajakah tampala bau kunyit. Kemudian Bajakah tampala bau kulit manis. Dan juga Bajakah tampala hitam tadi ya. Bajakah tampala hitam. Itu masuk ke semuanya jenis Bajakah tampala. Kemudian yang satu lagi ini Bajakah tampala original pahit. Ini nama ilmiahnya Uncaria tomentosa menurut Chandra. Jadi Uncaria tomentosa ini dia tuh Bajakah dari kalalawit teman-teman ya. Kalau dari famili subgenusnya kalalawit. Cuman tampala original ini maksudnya adalah karena di dalam zatnya itu ada terkandung untuk menyembuhkan penyakit kanker. Jadi kita masukkan ke tampala kawan-kawan. Jadi itu klarifikasi Chandra. Jika Bajakah itu memang mampu menyembuhkan kanker, walaupun dia dari jenis kalalawit, kita masukkan ke tampala karena khasiatnya tadi teman-teman ya. Nah, untuk Bajakah tampala original pahit ini tidak banyak orang yang menjualnya itu kawan-kawan. Tidak banyak dan tidak banyak juga yang tahu karena yang jenis Bajakah pahit ini di alam itu ada beberapa jenis. Ada namanya Uncaria rhizophylla. Itu kawan-kawan ada juga yang bilang namanya rhizophylla. Ada namanya satu lagi guinensis, Uncaria guinensis. Jadi Uncaria ini banyak spesiesnya kawan-kawan ya. Yang Chandra ketahui itu yang terkenal itu cuman Chandra kenalkan cuma 4. Padahal banyak yang lain. Uncaria gambirok, Uncaria tomentosa, guinensis dan rhizophylla. Jadi itulah sedikit pengetahuan yang Chandra bagikan kepada sahabat-sahabat. Jadi harap ini disesuaikan dengan teman-teman ya, dengan penyakitnya itu. Misalnya apa yang paling cepat menyembuhkan untuk kanker ini yang dikasih. Jadi bagi pasien jangan ragu dan jangan bingung. Memang bingung teman-teman ya, karena banyak jenis ini ragu teman-teman ya. Kebanyakan mengkonsumsi yang penjual pun kurang tahu khasiat dari masing-masingnya. Ini yang mengakibatkan pasien tadi ada yang tidak sembuh, ada yang sembuhnya lama, ada juga yang cepat, ada juga yang sangat cepat sekali sembuhnya. Oke teman-teman ya, demikianlah sedikit penjelasan Chandra. Kita bersantai di sini
Semoga bermanfaat penjelasan ini. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit. Dan juga Chandra ikut turut berduka, ada tuh satu pasien yang meninggal dunia, teman-teman. Dikarenakan mungkin sudah komplikasi yang lanjut. Cuman bagi keluarganya harap bersabar, karena yang penting kan kita sudah usaha maksimal. Jadi kata beliau anaknya itu sudah usaha maksimal, cuman mungkin bapaknya mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ikut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, diterima segala ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Salah dan jangannya Chandra mohon maaf. Jangan dibully, jika ada yang salah silahkan di komen. Kita belajar bersama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.